Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tata Delvilianti. Hari ini aku akan membahas tentang pembuatan dashboard menggunakan Power BI. Sebelumnya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data HR Employee Iteration dengan Power BI. Em, di sini ada biodata saya. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Jadi perusahaan tuh perlu memahami alasan keluarnya karyawan. Nah, data HR menyimpan banyak insight yang belum tergali. Dengan menggunakan Power BI, menyajikan data menjadi dashboard interaktif yang mudah dianalisis. Nah, sebelumnya apa sih iteration itu? Jadi iteration itu adalah dalam konteks HR atau dalam human research adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengurangan jumlah karyawan dalam suatu perusahaan karena berbagai alasan, dikarenakan resign, pensiun, atau meninggal dunia, dan sebagainya. Nah, di sini metode dan toolsnya adalah data diimpor dari file CSV. Jadi filenya ini saya dapat dari Kaggle, teman-teman. Dilakukan pembersihan data, missing values atau duplikat sebelum kita membuat data ini menjadi dashboard. Nah, di sini saya menggunakan 10 rumus DAX untuk analisis dan dibuat 8 visualisasi data. Nah, di sini hasil dashboard yang saya tampilkan adalah iteration berdasarkan usia, pendidikan, gender, lembur, jumlah karyawan, dan persentase keluar. Detail karyawan berdasarkan role departemen, usia. Nah, insight-nya itu usia sekitar 25 sampai 44 tahun dan lulus life science paling banyak keluar. Nah, ini dashboard HR analitik yang saya buat. Saya akan share Power BI yang saya buat. Oke, udah muncul teman-teman? Oke. Nah, di sini saya membuat agar informasi itu mudah dipahami ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya ada membuat beberapa DAX menggunakan measure dan new measure sama new column. Nah, pertama itu ada age group. Di sini tuh untuk mengkelompokkan umur agar mudah diketahui dari umur berapa sampai umur berapa yang resign atau karyawan senior dan junior. Nah, di sini juga ada attrition rate. Hmm, sebentar, teman-teman. Jadi attrition rate itu fungsinya untuk menghitung persentase karyawan yang keluar dibandingkan total karyawan. Nah, tujuannya itu untuk mengukur tingkat turnover karyawan. Jadi ini tuh sebagai indikator utama untuk retensi. Nah, kedua itu attrition count. Jadi attrition count ini jadi saya mengubah teks yes or no menjadi 1 dan 0 itu agar mudah dihitung persentasenya. Di sini ada average age, nah, di mana fungsinya itu untuk menghitung rata-rata usia karyawan dengan tujuan untuk mengetahui karakter demografi usia dalam perusahaan. Di sini saya juga membuat DAX untuk average tenure. Nah, tenure ini itu untuk menghitung attrition tenure ini untuk menghitung keloyalan karyawan. Nah, jika rata-rata tenure hanya 2 tahun, padahal biaya training onboarding tinggi, maka perusahaan bisa mengalami kerugian karena kehilangan SDM sebelum mereka masa produktif. Di sini juga ada count of employee. Nah, count of employee ini
Fungsinya itu untuk menghitung total jumlah karyawan, dengan tujuan digunakan sebagai angka dasar dalam KPI dan perbandingan lainnya, misalnya untuk menghitung rasio attrition, lembur, dan sebagainya. Di sini ada experience employee, sudah bisa kita ketahui. Jadi ini dapat untuk menghitung, karyawan dengan masa masa bekerja lebih dari 10 tahun, itu untuk membagi sebagai karyawan senior dan karyawan junior. Di sini juga saya ada membuat DAX, overtime rate. Nah, di sini tuh maksudnya, menghitung persentase karyawan yang sering lembur. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi, beban kerja dan potensi burnout. Selanjutnya, ada total income by departemen. Nah, fungsinya itu untuk menjumlahkan total pendapatan bulanan berdasarkan setiap departemen. Tujuannya itu untuk melihat distribusi gaji antar departemen. Di sini juga ada total monthly, yang dimana ini total pendapatan semua departemen. Nah, yang terakhir itu ada eh, work-life balance, di mana itu fungsinya untuk menghitung rata-rata kepuasan keseimbangan kerja, kerja dan hidup. Tujuannya itu untuk menilai kesejahteraan karyawan secara umum. Nah, kita akan lanjut ke dashboard yang saya buat. Dashboard yang saya buat ini, yang pertama itu kita masuk ke attrition by education. Jadi ini untuk menunjukkan jumlah karyawan yang keluar berdasarkan bidang pendidikan terakhir. Nah, mayoritas attrition-nya di sini itu adalah 41%, 41,14 itu dari life science. Yang tertinggi kedua itu ada 32% itu dari medical. Nah, artinya lulusan bidang tersebut cenderung lebih banyak keluar dari perusahaan, mungkin karena lebih banyak peluang karir di luar perusahaan. Nah, di sini juga ada iteration by age. Nah, di sini saya menggunakan bar chart, fungsinya itu untuk menampilkan jumlah karyawan keluar berdasarkan kelompok umur. Nah, kelompok usia 35 kita sudah ketahui di sini ya, teman-teman. Jadi di angka 35 sampai 44 tahun itu, banyak karyawan yang keluar. Kenapa? Karena kelompok usia produktif tengah lebih beresiko keluar, mungkin karena mencari karir yang lebih stabil atau promosi. Makanya di umur segini tuh banyak, HR yang keluar. Kita mau ngelihat nih, misalnya, di life science umur berapa sih yang banyak keluar? Di sini yang mendominasi itu di rata-rata umur 35 sampai 44 tahun. Kita juga bisa klik di sini, sebentar ya, teman. Nah Nah, di sini tuh ada 1.470 karyawan keseluruhan yang keluar dan yang masih bekerja. Di sini kita bisa lihat, nah, untuk yang no ini, jumlah karyawan yang masih bekerja itu sekitar 1.233. Untuk karyawan yang sudah keluar itu berjumlah 237 karyawan yang keluar. Nah, di sini ada overtime, itu tuh yang lembur ya, teman-teman. Nah, kalau overtime rate ini saya menggunakan donut chart. Ini menampilkan persentase karyawan yang berdasarkan status lembur, sekitar 71 tidak lembur, sekitar 71% karyawan yang tidak lembur di sini, dan 28,3% yang lembur. Bisa digunakan untuk analisis work-life balance atau hubungan lembur dengan attrition. Nah, kalau by gender di sini, yang mendominasi itu banyak karyawan laki-laki dengan jumlah 882 karyawan laki-laki dan 588 yang bergender perempuan. Misalkan kita mau lihat gender perempuan dengan yang keluar itu di sini.
240 karyawan perempuan yang keluar dan 366 karyawan, yang keluar. Nih, kita bisa ketahui di sini. Mudah kan teman-teman untuk memahami data yang banyak dengan menggunakan dashboard ini, kita dapat memahami, departemen dan atau usia berapa sih yang masih bekerja dan keluar. Nah, di sini juga ada departemen dan job role, ada human research, ada research and development, ada sales juga di bawah sini, ada sales. Nah, untuk job role-nya itu ada human research, manager, healthcare and representative, ada laboratory technician, manager, manufacturing director, ada research director dan manager. Nah, misalkan kita mau mengetahui di umur 18 di human research, ada 3 employee yang bekerja. Dengan gender apa? Gender laki-laki. Kita mau lihat di human research di umur 25 sampai 34 tahun, itu yang bekerja itu 13 laki-laki dan 9 perempuan. Mudah kan teman-teman kita memahami data dengan menggunakan dashboard ini. Di sini juga ada, mmm tabel departemen, bukan, slicer-nya ini ada iteration digunakan untuk menyaring tampilan visualisasi berdasarkan status iteration. Nah, yes ini karyawan yang keluar dan no ini karyawan yang masih bekerja. Mungkin di dashboard ini segitu saja yang saya buat ya teman-teman. Saya akan kembali ke presentasi saya, ke sini, oke. Nah, kesimpulannya, Power BI memudahkan pemahaman data SDM. Iteration tertinggi terjadi pada usia produktif di sekitar umur 25 sampai 44 tahun karena mereka masih mencari karir yang lebih baik di luar sana dengan promosi. Nah, fokus retensi usia 25 sampai 44 tahun dan review workload. Terus ini bisa digunakan HR untuk monitoring rutin. Jadi dengan menggunakan dashboard ini, jadi HR tuh dapat mengetahui karyawan yang stay atau karyawan umur berapa yang banyak keluar atau dengan jurusan apa yang banyak keluar, kita bisa mengetahui dengan dashboard ini dengan sangat mudah. Sekian dari saya Tata Delfilianti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.